Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pustati, pagi ini bersama saya Dr. Aji Joko Supono, dokter pelaksana instalasi HD Pustati. Insya Allah akan membahas tentang penyakit ginjal kronik. Jadi penyakit ginjal kronik itu adalah suatu gangguan pada ginjal, baik secara struktural maupun fungsional, yang terjadi minimal dalam tempo 3 bulan, yang kemudian menimbulkan suatu manifestasi klinis. Adapun penyebab dari penyakit ginjal kronik ini bermacam-macam, biasanya terjadi karena penyakit yang lain. Di antaranya adalah diabetes mellitus atau kencing manis, ada juga karena hipertensi, kemudian asam urat, ada juga karena suatu reaksi imun, ada juga yang diantaranya adalah suatu kelainan bawaan, yaitu berupa multiple cystic pada ginjal. Ada juga penyebab dari suatu perilaku berupa konsumsi obat-obatan yang bersifat nephrotoxic atau meracuni ginjal dalam tempo yang lama. Semuanya ini akan membahayakan atau menyebabkan ginjal, dan secara bertahap dalam tempo lama akan mengakibatkan terjadinya penyakit ginjal kronik. Gejala dari penyakit ginjal kronik atau chronic kidney disease ini bermacam-macam. Ada yang tidak signifikan, ada yang sampai gejala yang sangat berat. Ini juga dipengaruhi oleh level dari penyakit ginjal kronis itu sendiri. Jadi penyakit ginjal kronis ini ada 5 level, itu diukur berdasarkan laju filtrasi glomerulus atau fungsi ginjal. Jadi pada level yang pertama itu penurunan fungsi ginjal masih minimal, di mana laju filtrasi glomerulusnya masih di atas 90%. Itu sampai di level ketiga, di mana masih di atas 45%, itu biasanya gejalanya tidak begitu signifikan, ya, mungkin hanya berupa rasa tidak nyaman di perut, semacam itu. Tetapi setelah nanti masuk ke level yang lebih tinggi, misalnya level 4, apalagi level 5, maka gejala-gejala itu akan semakin kelihatan. Di antaranya adanya anemia atau HB yang rendah, kemudian tensi yang cenderung selalu tinggi, rasa mual muntah, kelelahan, sampai sesek, bahkan sampai adanya kehilangan kesadaran. Pencegahan penyakit ginjal kronis, beberapa usaha yang bisa kita lakukan biar kita terhindar dari penyakit ginjal kronis, ataupun seawal mungkin kita mendeteksi adanya gangguan tersebut, adalah bisa kita lakukan dengan beberapa upaya. Yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan secara teratur, kemudian merubah pola hidup yang tidak sehat, misalnya merokok, konsumsi alkohol, begadang, kemudian konsumsi obat-obat bebas secara tidak sesuai dengan aturan. Itu harus kita hindarkan atau kita tinggalkan. Kemudian jika kita memiliki faktor resiko seperti tadi saya sebutkan, penyakit diabetes mellitus, hipertensi, asam urat, ini maka harus sejak awal mungkin diobati atau dikelola sehingga penyakit-penyakit ini terkontrol. Harapannya tidak akan menimbulkan kerusakan kepada ginjal, atau dalam tempo lama pun dia akan minimal sekali menyebabkan gangguan pada ginjal. Kemudian pada kondisi sehat, salah satu yang mungkin mudah kita lakukan adalah kita cukup konsumsi air putih. Anjurannya adalah 8-10 gelas per hari. Ini bagi orang-orang yang sehat, demikian. Tujuan akhir dari pengelolaan kita terhadap penyakit ginjal kronis ini adalah kita ingin, yang pertama adalah mengurangi progresivitas penyakit, begitu. Jadi yang namanya penyakit ginjal kronis ini memang tidak bisa sembuh secara 100%, artinya tidak bisa normal kembali, tetapi
bisa kita perlambat jalannya. Yang kedua, kita tujuannya adalah tetap mempertahankan kualitas hidup bagi pasien-pasien ini. Jadi walaupun sampai level 5 sekalipun yang mereka harus menjalani cuci darah dalam 2-3 kali dalam seminggu, walaupun demikian mereka tetap bisa menjalankan aktivitas kesehariannya, misalnya bekerja, beribadah, ataupun bersosialisasi dengan masyarakat seperti masyarakat pada umumnya.